Ratih dan Endang, ibu rumah tangga, terjerat permainan Yono yang mengaku murid dari seorang pintar yang bisa memberi jalan keluar dari berbagai persoalan. Masuk, Pak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ada apa Pak ke rumah saya? Saya dapat kita dari rumah bahwa kita harus disatukan. Yono kembali berulah dengan mendatangi Endang. Gimana tuh Pak? Saya nggak paham. Kita harus berhubungan. Kalau Mbak nggak mau, penyakit Mbak akan kambuh lagi. Dan keluarga Mbak akan susah. Tapi Pak, Kali ini Yono tidak meminta materi. Yono tebar ancaman lalu memaksa berhubungan badan. ada apa ini? Seperti keranjingan, Yono tak datang hanya sekali ke rumah Endang. Ketika suaminya melaut, Yono datang menyambangi Endang demi hasrat birahinya. Kalau kamu menolak, anak dan suami kamu akan celaka. Endang coba melawan tapi tidak berdaya. Yono datang dengan ancaman. Jika Endang menolak hasratnya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi menimpa suami dan anaknya. Yono selalu memanfaatkan waktu saat suami Endang pergi melaut. Merasa Endang sudah terperangkap jeratnya, Yono memaksa Endang menikah siri dengannya. Yono seperti tak ingin aksi bejatnya terbongkar. Manakala Handi suami Endang kembali dari melaut, Yono meminta Handi tidak pulang ke rumahnya dengan alasan permintaan dari Mbah Jali, orang pintar yang menjadi gurunya. Kamu itu belum boleh pulang, Pak. Kata Mbak Jali, kamu boleh pulang 2 minggu lagi. Mbak Jali bilang begitu. Nggak percaya. Ya udah, kalau kamu nggak mau ikutin perintah Mbak Jali, kamu rasakan sendiri akibatnya. Saya nggak percaya. Saya harus tanyakan langsung sama dia. Handi tak mau percaya begitu saja ucapan Yono. Handi melihat gelagat yang mencurigakan. Diam-diam Handi menemui Mbah Jali untuk memastikan cerita Yono. Apa benar saya tidak boleh pulang ke rumah selama 2 minggu sehabis melaut? Siapa yang bilang seperti itu? Pak Yono, Mbak. Katanya Mbak Jali yang bilang seperti itu. Kalau saya tidak ikuti, saya bakal tanggung risikonya. Sudah sekitar 6 bulan lebih. Saya nggak pernah ketemu Pak Yono. Hati-hati. Jangan percaya dengan omongan dia. Pengakuan Mbah Jali mengagetkan Handi. Ya. Yono ternyata telah menipunya. Mbak, aku disuruh Pak Yono buat mandi kembang lagi, biar lancar rezekinya. Oh iya? Ya udah, kalau gitu kamu turutin aja ritual mandi kembangnya ya. Iya. Bu. Tadi Bapak habis dari rumah Mbah Jali. Katanya dia sudah 6 bulan tidak ketemu Pak Yono. Apa? Gak pernah ketemu? Iya. Serius kamu, Mas? Iya. Jadi kalian masih berobat kan sama Pak Yono? Kalian sudah tertipu. Terungkap sudah semua kebohongan Yono. Ia hanya berpura-pura sebagai orang pintar dengan mencatut nama Mbah Jali sebagai guru. Bu. Semua tipu daya Yono mereka ceritakan kepada polisi. Terjadi penipuan dan tindak asusila terhadap istri dan saudara saya. Bagaimana kejadiannya? Saya dipaksa berhubungan, Pak. Terus dimintain uang. Kalau saya menolak, Pak Yono akan mencelakai keluarga saya, Pak. Lalu, apa yang Ibu alami? Saya dimintai sejumlah uang, Pak, sebagai syarat kelancaran kerja. Ini, Pak, buktinya. Pak Yono SMS saya lagi untuk memintai uang. Baik, terima kasih. Hal ini akan kami tindak lanjuti. Berbekal pengakuan Ratih, polisi atur siasat untuk menangkap Yono, si orang mesum yang mengaku pintar mengobati. Lalu inilah yang terjadi. Baik, Pak. Pak Yono. Mbak Rati kira nggak jadi datang. Jadi dong.
Ini ya Pak, sesuai yang Bapak minta. Oh iya, makasih ya Mbak Ratu. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya pamit permisi dulu. Silakan Mbak. Saudara Yono. Apa salah saya? Yono tak berkutik. Polisi lalu menggelarnya untuk diinterogasi. Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara menangkap seorang dukun berinisial S, warga Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Kejadian bermula ketika korban mengeluh sakit, kemudian berobat ke tersangka S. Korban juga mendatangi tersangka S agar dilancarkan rezekinya karena terlilit hutang. Awal mula kenal kan aku sakit, nah nggak sembuh-sembuh kan. Terus aku disaranin sama kakak sepupu saya ke rumahnya Pak Yanto, tapi diajak ke rumah Mbak Yai Jailani. Terus aku ke sana kan disembuhin sama Mbak Yai. Terus aku sembuh itu, habis itu lawan kelilit utang. Katanya disuruh syarat seperti ya syarat apa aja sih Mas, pokoknya ya disuruh ngikutin dia, tapi katanya yang ngomong yang nyuruh Mbak Yai Jailani, tapi ternyata ditelusurin bapaknya itu nggak ada sangkut pautnya sama Mbak Yai. Itu kan suami saya nekat ke situ. Kalau saya nggak mau ngelawan dia, saya diancam suami saya mau dibunuh di tengah laut, nggak tahu, pokoknya secara halus. Namun dalam mengobatinya, tersangka S saat menjalani ritual memperlakukan korban dengan tidak senonoh hingga memaksa hubungan badan layaknya suami istri. Tersangka S mengancam akan terjadi hal buruk yang akan menimpa jika korban menolak permintaannya. Kalau motif itu si tersangka hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian modusnya itu dia seolah-olah menjadi seorang paranormal yang bisa menyembuhkan suatu penyakit atau memberikan menambah rezeki orang supaya tidak terlilit hutang dan lain sebagainya. Selama berapa kali Mbah setubuhin dia? 20. Itu di rumah semua? Ya, Di rumahnya dia? di rumah saya, di rumah dia. Jadi pernah Pak ngancam? Nggih. Gimana Pak? Nyerak lo leksanani kowe rak entuk rezeki pas segoro ngoten.